Perkenalkan, nama saya Yunita Helmianti dengan NPM A1A022031 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia, dan tentunya dari Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai keterampilan membaca. Sebelum kita masuk ke keterampilan membaca, kita bahas dulu mengenai apa sih itu bahasa. Karena kita tahu ya, dalam membaca itu pasti ada bahasa yang kita baca, entah membaca teks bahasa Inggris, entah membaca teks bahasa Indonesia, bahasa Arab dan sebagainya. Dan di sini maka kita perlu membahas tentang apa sih itu bahasa terlebih dahulu. Jadi, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbiter. Maksud lambang bunyi di sini adalah bahasa itu kan dikeluarkan dari melalui alat ucap, sehingga bahasa itu identik dengan bunyi yang ada lambang-lambangnya. Dan arbiter itu artinya adalah tidak ada hubungan antara lambang dan yang dilambangkan. Maksudnya itu seperti contoh televisi ya. Televisi, lambang namanya itu adalah televisi. Sedangkan bendanya itu tidak ada hubungannya tentang nama televisi dengan bendanya ini. Kita tidak tahu apa hubungannya sehingga jadi dinamakan televisi. Jadi bahasa itu sebenarnya teman-teman bukan hubungan antara lambang dan yang dilambangkan, tetapi kesepakatan. Jadi si televisi ini dinamakan televisi karena ada kesepakatan dari orang-orang yang ingin mengatakan bahwa benda ini harus dinamakan televisi, sehingga ada penyebutan atau sehingga ada lambang dari suatu benda tersebut. Baik, selanjutnya baru kita masuk ke keterampilan membaca. Di sini keterampilan itu kan seperti kemampuan ya, kemampuan. Dan membaca itu ya kita tahu ya seperti apa pengertian membaca adalah suatu kegiatan membaca tulisan, suatu kegiatan melihat tulisan-tulisan dan mencari makna dalam suatu teks. Definisi membaca ini banyak sekali perbedaan teman-teman, atau setiap orang itu mengemukakan definisi membaca ini berbeda-beda. Hal itu dikarenakan setiap orang itu memiliki latar belakang atau pengalamannya masing-masing. Mungkin pada saat dia membaca dia menemukan ini, dan orang yang lain itu menemukan hal yang lain juga. Karena itu definisi membaca itu sangat berbeda-beda, dan belum ada satu keputusan pun yang menentukan bahwa inilah definisi membaca yang paling benar atau yang paling tepat untuk mendefinisikan suatu kegiatan membaca tersebut. Jadi kita masuk ya teman-teman itu di keterampilan membaca. Setelah kita pisah-pisah, kita masuk ke keterampilan membaca itu apa. Jadi keterampilan membaca itu seperti bahasa tulis, di mana membaca sebagai suatu kegiatan yang interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Seperti sudah saya pisah-pisahkan tadi ya teman-teman. Jadi di sini kita bahas lagi setelah membahas pengertian keterampilan membaca, kita bahas lagi mengenai faktor yang mempengaruhi keterampilan membaca. Pertama itu ada faktor mekanis, yang kedua ada faktor pemahaman dan faktor isi. Faktor mekanis ini artinya adalah orang yang sedang membaca ini kira-kira dia paham atau tidak mengenai huruf, EYD, kalimat, makna, dan kata. Karena setiap huruf itu kan bagaimana huruf itu bisa membentuk satu kata, bagaimana suatu kalimat itu, bagaimana gabungan antara kata dan kata membentuk satu kalimat. Dia harus mencari tahu atau harus tahu dulu tentang huruf itu apa aja, kata itu seperti apa, dan kalimat itu seperti apa. Lalu kita masuk ke pemahaman. Setelah dia tahu tentang faktor mekanis ini, tentang huruf, EYD, kalimat, makna, dan sebagainya, kita masuk ke pemahaman dari si pembaca ini. Jadi keterampilan membaca itu kan kita harus memahami apa yang dimaksud dalam isi teks tersebut atau dalam suatu paragraf. Jika pemahaman seorang ini dia sudah paham tentang isi kandungan dari suatu teks tersebut, maka pemahamannya sudah digunakan. Selanjutnya faktor yang selanjutnya adalah isi. Isi di sini dimasukkan dalam teks bacaan tersebut. Apakah isi yang ada dalam teks bacaan tersebut sudah sesuai dengan pemahaman si pembaca ini? Jika pemahaman si pembaca ini mengenai isi teks itu sesuai dengan isi teks yang dia baca, maka keterampilan membaca itu sudah dia lakukan. Selanjutnya kita masuk ke hubungan dengan keterampilan bahasa yang lain. Kita tahu ya keterampilan bahasa itu ada 4, ada menyimak, ada berbicara, ada membaca dan menulis. Nah, kita hubungkan keterampilan membaca ini dengan bahasa yang lain. Kalau misalnya dengan keterampilan menyimak, hubungan antara kedua keterampilan ini adalah keterampilan ini sama-sama merupakan sarana untuk menerima informasi dalam kegiatan komunikasi. Hanya saja jenis komunikasinya berbeda. Kalau misalnya menyimak, itu kita mendapatkan informasi dengan mendengarkan ada orang yang berbicara secara lisan. Sedangkan kalau misalnya membaca, itu kita mendapatkan informasi dengan cara kita membaca atau melihat membaca suatu tulisan, dan sarannya adalah tulisan. Selanjutnya yaitu hubungan membaca dengan berbicara. Jadi hubungannya itu dengan kita banyak membaca ya, maka pilihan kata dalam kita berbicara itu akan lebih terstruktur. Dimana pada saat kita membaca kan kita melihat ada kata-kata, kata titik, koma, pemilihan diksinya sesuai tidak kata bakunya, itu kan otomatis memberikan kita pengetahuan baru tentang si penulisan kata ini. Sehingga pada saat kita berbicara, dengan kita banyak membaca, itu pada saat kita berbicara akan lebih terstruktur
dan pemahaman kita pun pada saat kita menyampaikan materi ini tentang menyampaikan materi dengan cara lisan ya, tentang sesuatu hal, dan ternyata kita pernah membaca materi itu gitu, sehingga itu akan menambah pemahaman kita mengenai materi yang akan kita sampaikan. Selanjutnya itu berhubung membaca dengan menulis. Kita tahu ya, kita tidak akan menulis dengan baik jika kita bukan pembaca yang baik. Maksudnya, hubungan membaca dan menulis sama ya, seperti berbicara gitu. Berbicara menghasilkan suatu karya berbentuk tulisan, sedangkan menulis ini menghasilkan suatu karya berbentuk tulisan. Sehingga hubungannya itu hampir sama, hanya saja dengan membaca ini kita ada bisa mereferensi lah. Kita referensi suatu teks orang dengan kita melihat teks kita. Apakah teks kita ini sama baiknya atau bahkan lebih baik atau bahkan lebih kurang ya dibanding teks orang tersebut. Selanjutnya itu kita masuk ke jenis-jenis membaca. Jadi jenis-jenis membaca ini ada membaca nyaring dan ada membaca dalam hati. Membaca nyaring ini biasanya kita gunakan pada saat kita waktu SD. Sering kan kita diajarin membaca ini Budi, ini Ibu Budi. Dan itu membaca nyaring teman-teman. Maksudnya di sini adalah membaca nyaring itu adalah membaca tanpa kita adanya pemahaman di dalam sana. Kita hanya membaca untuk latihan, belajar agar kita terbiasa dengan kosakata, agar kita terbiasa membaca tanpa adanya mengeja gitu. Selanjutnya ada membaca dalam hati. Membaca dalam hati ini ada ekstensif dan intensif. Di mana membaca dalam hati ini adalah membaca yang sudah tahap memahami. Jadi ekstensif ini pemahaman itu hanya pada sektor-sektor saja, seperti membaca sekilas, membaca survei. Maksudnya itu seperti kita membaca berita di dalam koran. Kita hanya melihat sekilas saja, apa sih isi beritanya, udah sekedar segitu saja. Nah, tanpa kita mencari tahu siapa pelakunya, di mana itu terjadi, dan bagaimana itu bisa terjadi tanpa adanya seperti itu. Sehingga jika kita sudah memasuki menanyakan apa sih beritanya ini, siapa sih pelakunya, di mana ini terjadi, itu berarti kita sudah masuk ke membaca intensif. Di mana membaca intensif ini emang artinya itu pemahaman yang sudah sangat mendalam. Dan pada membaca intensif ini ada dua contohnya teman-teman. Pertama, membaca pemahaman. Membaca pemahaman ini memahami bacaan secara teliti dan hanya berpusat pada penguasaan isi bacaan saja. Dan yang kedua itu ada membaca kritis, di mana membaca kritis ini itu dengan menemukan keseluruhan makna bacaan, lalu memahami, menganalisis, dan yang paling membedakan dengan membaca yang lain yaitu membaca kritis ini adalah kita memberi penilaian akan isi bacaan tersebut, atau bisa aja penilaian itu tentang kosakatanya, tentang topiknya nyambung atau tidak, seperti kritik lah, suatu kritik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu mengenai paragraf. Di sini paragraf adalah kesatuan gagasan di mana kalimat yang satu mendukung kalimat yang lain dengan ditandai dengan satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelasan. Nah, di sini kita juga akan membahas tentang struktur ya, struktur paragraf. Struktur paragraf itu ada kalimat topik. Yang pertama itu pertama kalimat topik dan kalimat penjelas. Yang struktur kedua itu kalimat topik, kalimat penjelas langsung, dan kalimat penjelas tidak langsung. Oh, mohon maaf ya, yang struktur yang pertama tadi maksudnya kalimat topik dan kalimat penjelas langsung. Struktur yang kedua itu kalimat topik, kalimat penjelas langsung, dan kalimat penjelas tidak langsung. Dan kenapa itu kalimat topiknya kan ada pada bagian awal ya? Berarti itu adalah paragraf deduktif, di mana kalimat topiknya ada pada bagian awal, atau bisa kita katakan itu paragraf yang dari umum ke khusus, di mana umumnya itu adalah suatu topik dan kemudian dijelaskan lebih rinci pada kalimat penjelasnya, itu adalah khususnya. Selanjutnya itu contoh struktur paragraf yang keempat itu adalah kalimat penjelas dan kalimat topik. Selanjutnya terus ada kalimat penjelas tidak langsung, kalimat penjelas langsung, dan kalimat penjelas kalimat topik maksudnya. Dan itu artinya adalah di mana kalimat topiknya ada pada bagian akhir. Jadi itu adalah paragraf induktif, di mana kalimat topiknya ada pada bagian akhir, atau bisa dikatakan tuh dari khusus ke umum. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat paragraf. Jadi paragraf yang baik itu adalah paragraf yang memiliki kohesi dan koherensi. Kohesi ini adalah kepaduan bentuk dan koherensi adalah kepaduan makna. Maksudnya kepaduan bentuk di sini adalah jika kita menggunakan ayah dan ibu. Misalnya nih, ayah dan ibu pergi ke pasar. Mereka berdua pergi ke pasar untuk membeli sayur. Kata mereka ini memiliki kohesi atau kepaduan bentuk dengan ibu dan ayah. Sedangkan jika kita menggunakan ayah dan ibu pergi ke pasar, ibu dan Umi pergi ke pasar untuk maksudnya Umi dan Abi pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Maka kata ibu dan ayah yang di atas dengan Abi Umi di bawah, itu mereka tidak memiliki kepaduan bentuk, sehingga orang akan membacanya kayak ini sedikit rancu ya. Sedikit rancu itu maksudnya sedikit tidak jelas lah, seperti itu. Selanjutnya kalau koherensi itu kepaduan makna, maksudnya itu kalimat topik dan kalimat penjelasnya itu harus seimbang, harus benar-benar padu atau satu gitu ya. Tidak boleh misalnya membahas tentang globalisasi, yang keduanya malah membahas tentang bencana alam, itu tidak akan mungkin ada kepaduan makna ya. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya itu kita masuk ke jenis paragraf. Jenis paragraf itu ada deduktif, induktif,
innaratif, di mana itu masuk ke jenis paragraf berdasarkan penalaran. Deduktif kita sudah bilang tadi itu ada paragraf yang dimana kalimat topiknya ada di awal, induktif kalimat utamanya atau kalimat topiknya ada di akhir. Sedangkan innaratif nih adalah kata bahasa baru ya teman-teman. Itu baru dicetuskan. Innaratif ini adalah kalimat topiknya itu ada di tengah-tengah paragraf gitu. Selanjutnya ada eksposisi, naratif, eksplanasi. Itu ada jenis paragraf berdasarkan bagaimana cara kita mengungkapkannya. Kalau eksposisi itu seperti pemaparan untuk memperluas pengetahuan. Biasanya itu menjelaskan dengan mencantumkan dengan fakta-fakta ya. Soalnya kalau naratif itu kita mengungkapkannya atau menjelaskannya itu dengan cara bercerita atau dengan cara kisahan seperti itu. Mendongeng lah ya bisa dikatakan. Soalnya itu adalah yang terakhir ada eksplanasi. Itu seperti kajian ilmiah, biasanya berbentuk kajian ilmiah yang berisi tentang proses terjadinya. Bedanya eksposisi dan kajian ilmiah itu, kalau eksposisi itu pemaparan untuk memberi pengetahuan, sedangkan kalau maksudnya eksplanasi itu biasanya berisi tentang proses terjadinya. Biasanya ini eksplanasi ini digunakan dalam teks untuk membahas tentang suatu peristiwa, bagaimana terjadinya peristiwa gempa bumi atau gunung meletus dan sebagainya. Biasanya berhubungan dengan peristiwa kejadian alam ya. Soalnya itu pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf itu ada berdasarkan kronologi, definisi, dan analogi. Kronologi ini berdasarkan urutan waktu. Kalau definisi ini pengembangan paragraf dengan menjelaskan suatu istilah. Seperti misalnya kita globalisasi adalah, nah itu dia sedang menjelaskan paragraf dengan pengembangan paragraf definisi. Selanjutnya itu ada analogi ya tadi. Analogi itu mengembangkan dengan ilustrasi khusus. Maksudnya itu seperti kita mencontohkan. Misalnya nih kita menjelaskan panjang lebar dan kita memberikan contoh di tengah-tengah itu, bisa mencontohkan itu dengan menggunakan benda atau hewan atau pohon atau apapun itu. Nah itu masuk ke pengembangan paragraf secara analogi. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian penalaran ya. Jenis paragraf yang penalaran tadi kita akan membahas sedikit lebih mendalam ya. Pertama ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus dari umum ke khusus. Seperti yang sudah saya jelaskan di bagian yang tadi, yaitu bahwa deduktif itu kan maksudnya paragraf yang dari umum ke khusus atau kalimat topiknya ada di awal. Selanjutnya itu penalaran indukatif. Maksudnya induktif, maaf ya. Penalaran induktif itu suatu proses penalaran untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum. Seperti itu pembahasan sedikit ya mengenai jenis paragraf yang penalaran tadi. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jika ada lebih kurang saya mohon maaf kepada teman-teman, dan disarankan kepada teman-teman untuk bisa mencari sumber-sumber literasi lain atau membaca pada web atau buku yang lain-lain agar bisa lebih memahami jelas tentang keterampilan membaca ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.